Idza salah apabila mandi Rasulullah minal janabati dari janabah, ghusala yadaihi maka beliau mencuci kedua tangannya. Tawaddu'a dan wudu. Rasulullah wudu'ahu sebagaimana wudu beliau untuk salat. Summa salah kemudian beliau mencuci tangan, summa yukhallilu kemudian menyelak-nyelak biadi dengan tangan beliau itu sya'rahu rambut beliau. Hatta idza danna sehingga apabila sudah kuat menduga Rasul annahu qad arwa setelah semuanya terkena air basyarathu maka menempelkan Rasulullah terhadap tangan beliau afadho kemudian meratakan alaihi dengan tangan itu al-ma'a menggunakan air salah samarrotin 3 kali. Artinya kalau nyuci kepala itu diawali dengan memasukkan tangan ke rambut itu. Terutama bagi para ibu, rambutnya yang lebih tebal. Kalau untuk laki-laki sekali masuk air itu saja udah semuanya selesai. Tapi kalau yang rambutnya tebal itu bagusnya diratakan dahulu menggunakan tangan. Sehingga kulit kepalanya itu terkena air. Nah, nanti setelah itu baru dicuci kepala itu sebanyak 3 kali. Pakai gayung ataupun pakai shower ataupun menggunakan alat lain. Summa ghusala sa'iru jasadi. Kemudian setelah itu baru menyuci meratakan seluruh tubuh beliau. Yang jadi penekanan di sini adalah harus meratakan air masuk ke kulit kepala. Itu yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Sehingga dibuat bab berbeda. Di hadis berikutnya, waqalat berkata Siti Aisyah, kuntu aghtasilu ana Rasulullah min ina'in wahidin. Kata Siti Aisyah, saya mandi bersama Rasulullah SAW dari wadah yang sama. Nah, tariku min hujabian. Kami memasukkan air ke wadah itu. Kadang-kadang ya, bertemu antara tangan beliau dengan tangan Rasulullah. Tapi itu tidak menyebabkan batal wudhunya atau batal mandinya. Kemudian berikutnya, Haddatsana Yusuf bin Isa qala akhbarana Al-Fadhl bin Musa qala akhbarana Al-Amash an Salim an Quraib an Ibni Abbasin an Maimunata dari Ibnu Abbas dari Siti Maimunah. Qalat berkata Siti Maimunah, wadu'a aku meletakkan atau wadu'a telah meletakkan Rasulullah SAW wadu al-janabati itu akhir untuk kepentingan janabah. Akpa biyaminihi maka kemudian Rasulullah menyuci menggunakan tangan kanan ala shimalihi terhadap tangan kiri. Marrotaini 2 kali atau salasan atau 3 kali. Cuci tangan dahulu, summa ghusala kemudian menyuci Nabi farjahu terhadap farjinya, kemaluan. Summa droba kemudian memukulkan atau memegang Nabi yadahu menggunakan tangannya bil ardi ke tanah awil haiti atau ke dinding kamar mandi itu marrotaini 2 kali atau salasan atau 3 kali. Semamat maldo dan beliau berkumur-kumur wastan syako dan kemudian istinsyak menyedot air ke hidung dan mengeluarkannya lagi secara keras. Wa ghusala wajhahu dan beliau menyuci wajahnya wa diraihi dan kedua sikunya. Hastanya juga. Suma afadho kemudian meratakan Rasulullah ar-rasihi ke kepala beliau al-ma'a menggunakan air itu. Suma ghusala jasadahu kemudian mencuci seluruh jasad beliau, seluruh badan beliau. Suma tanaha kemudian menyela-nyela Rasulullah. Pagosala maka mencuci Rasulullah rijlahi kedua kakinya. Qalat kata Siti Maimunah, fa'ataituhu maka aku memberikan kepada Rasul bihir kotin dengan kain. Yang dimaksud kain seumpama handuk.
Falam yuridha, tetapi Nabi tidak menggunakan, tidak membutuhkan terhadap kain itu. Faja'ala, tetapi Nabi menjadikan yanfudu, membersihkan air yang ada di depan beliau itu biadihi, menggunakan tangan. Tidak pakai anduk. Itu yang maksud di sini. Dikasih kain oleh Siti Maimunah, tapi yang digunakan oleh Nabi justru untuk membersihkan air yang masih ada di tubuh itu dibersihkan menggunakan tangan gitu, tidak pakai anduk. Ya, banget. Eh, Ihram itu hanya ada dalam ibadah umrah atau haji. Jadi itu adalah bagian dari ibadah umroh atau haji. Di luar haji sama umroh tidak ada ihram. Jadi ihram itu memang dilambangkan menggunakan pakaian yang tidak berjahit, tidak boleh menggunakan pakaian berjahit. Dan itu ihram itu adalah rangkaian pertama, jadi perbuatan pertama dari ibadah haji dan umroh. Itu melekat di dalamnya. Merupakan rukun dari ibadah haji, harus dilaksanakan. Hanya nanti ihram ini terikat waktu kalau ibadah haji ini dan tempat. Jadi tidak boleh sembarangan ihram di Bandung, tidak bisa. Karena ihram itu hanya ada mikotnya. Ada yang disebut dengan mikot makani, ada mikot jamani. Kalau untuk haji mengenal mikot makani, artinya tempat ihram tempatnya tertentu, dan zamani juga zamannya tertentu. Jadi tidak boleh sembarangan ihram untuk haji bulan apa sekarang itu, bulan Rabiul Awal misalnya, bulan Maulud datang ke Mekah mau ihram untuk haji tidak sah karena waktunya belum masuk. Tapi kalau untuk ihram untuk umroh boleh, itu sepanjang waktu. Hanya untuk umroh juga terikat tempat. Tidak bisa ihramnya dari Bandung. Tidak sah. Walaupun kalau mau pakai pakaian ihram di Bandung ya boleh-boleh saja. Tapi pakaian ihram itu kan mengharuskan kita tidak menggunakan pakaian berjahit. Celana dalam itu kan pakai pakaian harus di ya kadang-kadang disiapkan sejak dari Jakarta atau sejak dari Bekasi kalau jemaah haji itu. Nah, itu boleh siapkan pakaian ihramnya sehingga masih pakai menggunakan celana dalam misalnya ya nggak apa-apa, toh belum belum tempat dan belum waktunya nggak masalah. Tetapi begitu masuk tempatnya dan juga waktunya harus dicopot semuanya. Jadi ihram itu bagian dari rangkaian ibadah haji dan umroh dengan terikat waktu dan tempat. Sehingga dalam ihram itu nanti ada aturan-aturannya yang mengikat seperti tadi, larangan-larangan. Tidak boleh pakaian berjahit, tidak boleh harum-haruman, tidak boleh menggunting bulu-buluan rambut misalnya. Dan nanti ada ketentuan tidak boleh berdebat, tidak boleh berkata kotor yang mengarah kepada yang sifatnya seksual misalnya gitu ya. Pokoknya tidak boleh melakukan itu. Itu hanya ada dalam ibadah haji dan umrah. Tidak bisa, misalnya kita menggunakan pakaian koko itu bukan ihram itu. Atau menggunakan pakaian gamis yang panjang itu, nah itu justru pada saat ihram tidak boleh menggunakan itu. Untuk laki-laki tapi ini. Kalau untuk para ibu nggak apa-apa. Jadi ada perbedaan memang. Untuk para ibu itu tidak boleh menggunakan pakaian berjahit, gitu kan. Hanya tidak boleh nutup wajah. Pakai masker juga tidak boleh. Kalau sedang ihram harus dibuka. Kemudian kalau untuk laki-laki tidak boleh tutup kepala. Kalau para ibu tidak boleh tutup wajah. Tapi
Tapi yang seluruh tubuh yang lain itu harus. Jadi ihram itu hanya dalam ibadah haji dan umrah. Terikat tempat dan waktu untuk haji. Kalau untuk umroh bebas waktu. Oh, nah itu pakai ikat pinggang. Nah, maka untuk ikat pinggang untuk ihram itu harus dipersyaratkan tidak boleh ada jahitannya. Kalau ada jahitannya itu tidak boleh. Sehingga kalau mau pakai ikat pinggang, carilah ikat pinggang yang tidak berjahit. Nah, kalau pakai berjahit, yang apa? Ya, itu bagian dari yang berjahit. Sebaiknya dihindarkan saja. Cari misalnya ikat pinggang yang tidak berjahit. Saya kira ada di pasaran yang entah bagaimana, pokoknya tidak menggunakan jahitan. Gitu, Pak. Mungkin pakai lem gitu. Itu di lem saja. Atau kalau ingin makin yakin itu, kita pakai tali saja itu yang tidak berjahit. Tali bisa benang atau yang lain. Jadi ikatkan saja. Gitu. Untuk meyakinkan bahwa kita tidak berjahit. Tapi kalau masih menggunakan yang berjahit, itu salah satu larangan ihram sudah dilanggar, maka kena dam itu. Harus bayar dam kalau kena itu. Artinya ya tidak sempurna ibadah ihram kita, haji ataupun umroh kalau melakukan pelanggaran itu. Itu saya kira, Pak. Kemudian hadis berikutnya, Haddasan Abdullah bin Muhammad qala, dan seterusnya, akhbarana Yunus an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Uqimat, berkata Abu Hurairah, uqimat, didirikan as-salatu salat, wa uddilat, dan telah diratakan, diluruskan, as-sufufu sop-sop itu, kiaman, dalam keadaan berdiri. Fakhoroja, maka datang atau keluar ilaina kepada kami Rasulullah SAW. Kalau makoma, maka pada saat berdiri Rasulullah itu akan menjadi imam itu di musallahu, di tempat sholat Rasulullah. Zakaro, menyebutkan Rasulullah, berkata Rasulullah, annahu, sesungguhnya beliau itu junubun, dalam keadaan junub. Pakola, maka bersabda Rasulullah lana, kepada kami, maka anakum, tetaplah kalian berada di tempat kalian. Semaroja'a, dan kembali Rasulullah, salah, mandi dahulu Rasul. Suma kharaja, kemudian keluar lagi Rasul ilaina ke kami, waroksuhu, dan nampak kepala Rasulullah itu yakturu, mengucurkan atau meneteskan air. Kabbaro, maka takbiratul ihram Rasulullah, wasolaina, maka kami semuanya sholat maha beserta Rasulullah. Ini menceritakan bab bagaimana kalau sudah di masjid, imamnya itu berkata, aduh saya junub, gitu. Belum mandi maksudnya. Saya mau mandi dulu. Jadi Rasulullah itu, jamaah sudah berdiri, sudah komat, dan sapnya sudah lurus dan rapat gitu. Karena disebutkan di sini, Rasulullah itu belum mau melakukan sholat jadi imam kalau sapnya itu belum lurus dan rapat. Gitu kalau Rasulullah. Kalau di kita nyuruh-nyuruh, minta supaya jamaah itu meluruskan dan merapatkan barisan, semuanya pada mencrong ke imam. Kadang jadi malu sendiri imamnya juga. Itu karena jamaahnya seperti yang tidak mau ikutan. Nah, kalau Rasulullah itu tidak begitu. Jamaahnya sudah rapih, sudah rapat dan lurus, baru beliau mau mengimami. Kalau belum lurus, tidak mau beliau. Ini diceritakan begitu. Tetapi satu waktu dalam hadis ini, setelah siap gitu, Rasulullah sudah siap jadi imam, gitu kan, sholat. Beliau itu berkata kepada jamaah, aduh saya lupa nih, junub tadi itu belum mandi. Jadi kata Rasul, maka anakum, tetaplah kalian tunggu dulu, saya mau pulang, mau mandi dulu.
Kira-kira kalau jamaah di sini kata imam, aduh saya belum mandi, mau mandi dulu. Mau nunggu tidak? Itu diganti saja imam yang lain kan. Tapi jamaah Rasulullah itu tidak begitu. Jamaah yang itu nunggu dulu sampai Rasulullah selesai mandi. Selesai Rasulullah mandi, nampak nah di sini beliau datang lagi setelah mandi dari rumah beliau karena rumahnya kan dekat sebelah masjid. Kelihatan masih ngucur air itu dari rambut beliau. Itu jamaah mau nunggu. Setia jemaah. Kalau di kita, udah ganti saja imam yang lain kan gitu. Ya memang tidak apa-apa juga gitu. Kalau ini khusus untuk Rasulullah. Padahal memang kita ketahui nanti sebagaimana ada larangan juga untuk orang yang junub ini Pak ya. Perlu kita ketahui juga nih. Larangan untuk orang junub yaitu yang pertama tidak boleh sholat. Jelas itu belum tidak sah sholatnya kalau kita dalam posisi junub sebelum mandi. Berikutnya nanti kalau dalam madhab Syafi'i itu tidak boleh baca Quran. Maksud baca Quran itu baca mushafnya itu. Itu tidak boleh juga. Kalau dalam madhab Syafi'i itu. Tapi ini di madhab yang lain diperselisihkan, tidak apa-apa. Kemudian larangan berikutnya tidak boleh masuk ke masjid orang yang junub itu. Tidak boleh berada di masjid, itu hanya lewat saja. Jadi kalau kita dalam posisi junub di rumah, belum mandi, kemudian mau ikut rapat di masjid, misalnya musyawarah, tidak boleh itu. Harus keluar, mandi dulu, baru masuk masjid. Apakah misalnya untuk para ibu itu posisi junub dalam keadaan haid misalnya. Itu juga junub kan? Nipas. Kalau untuk bapak-bapak ya habis katakanlah hubungan suami istri itu tidak boleh tinggal di masjid, tapi harus mandi dahulu. Dan jelas tidak boleh sholat. Oh enggak. Oh ya, ya, tinggal pengertian masjid itu ya tentu saja tempat untuk melakukan ibadah sholat secara berjamaah. Itu yang menjadi bisa berbeda pengertiannya itu ya. Apalagi kalau menggunakan hadis Nabi yang umum, seluruh tanah ini adalah masjid. Nah, tentu yang dimaksud di sini adalah masjid bangunan khusus yang dibuat untuk melakukan sujud. Jadi yang dimaksud masjid di sini tentu saja yang bangunan dalam ini. Kalau di halaman di luar itu ya bukan masjid, tidak apa-apa. Yang maksud tidak boleh di dalam ini. Jadi kalau para ibu nanti Jumat berkah misalnya, itu di kan bertempatnya di situ, di luar itu di luar masjid gitu kan. Ngerti? Gimana Bu? Di sekelilingnya di luar masjid nah. Tinggal ya seperti jamban itu kan bukan masjid. Untuk toilet itu betul tidak jelas suara dari ibu apa menggema itu. Kalau yang di toilet itu bukan masjid kan? Kan tidak boleh sholat di WC gitu kan. Sehingga itu kita katakan itu bukan masjid. Jadi kalau saat ini misalnya Jumat berkah itu para ibu yang masih muda tentu saja dalam keadaan head ngurus-ngurus itu ya nggak apa-apa kalau di dalam itu kan bukan masjid. Di teras juga kan, kalau ini koridor ini kan termasuk tempat sholat kita. Tetap tidak boleh karena pekerjaan kita itu adalah masjid. Jadi kalau di teras di luar itu di sekeliling kita ini kan bisa dipakai untuk sholat. Bahkan kalau sholat Jum'ah sampai ke situ. Itu kita katakan bukan masjid. Walaupun misalnya apakah itu lapangan? Nah kalau lapangan itu bisa saja suatu waktu dipakai untuk kadang dulu itu sholat Jumat juga sampai ke lapangan itu ya. Nah, itu sehari-hari bukan untuk masjid, hanya karena jamaah meluber ada sebagian yang keluar. Tetap itu kita katakan bukan masjid, itu halaman masjid. Jadi tidak apa-apa kalau di halaman. Saya kira gitu.
Ya, ya, pokoknya seluruh area yang biasa secara reguler digunakan untuk sholat dan boleh digunakan untuk sholat, itulah kita katakan masjid, termasuk koridor atau terasnya itu. Toh ini kan kalau ini dikunci, kalau siang-siang nanti orang-orang pada sholat ikut sholat duha atau ikut sholat yang lain bisa di teras, sehingga itu juga kita katakan masjid. Saya kira gitu. Di sini tadi Rasulullah la yukabbiru hatta tastawiyas sufuf. Beliau itu tidak mau takbiratul ihram sehingga sampai lurus dahulu. Itu saf-safnya. Gitu. Bahkan nanti ada cerita kalau Sayyidina Umar, beliau setelah jadi khalifah jadi imam, meluruskan safnya itu pakai pedang. Di ini. Turun dulu ke saf sini, diukur dulu, lurus belum, lurus belum. Jadi kalau yang tidak lurus itu terkena sedikit ya, walaupun tidak akan ditebas, tapi pelurusan itu diukur pakai alat ukurnya itu pakai kelurusan pedang. Kemudian babu nafdil yadaini minal gusti anil janabah. Bab mengenai memasukkan tangan dari air janabah. Seperti yang sudah juga hadasana abdan, qolah, akhbarona, dan seterusnya. Anil A'mash Salim dari Siti Maimunah. Waktu itu saya menyimpan dari Nabi untuk Nabi guslan air untuk mandi. Pasatatu aku menutupnya bisaubin dengan kain. Ini seperti hadis sebelumnya, Nabi SAW mandi di rumah Siti Maimunah, kemudian ditutup oleh Siti Maimunah karena itu tempat agak terbuka nampaknya. Kemudian seperti disebutkan tadi, beliau itu mengucurkan air dari tangan kanan ke kirinya, kemudian mencuci parjinya, kemudian memukulkan tangan itu ke tanah atau ke dinding, mengusapkannya ke dinding, kemudian menyuci tangan yang sudah diusapkan tadi, kemudian berkumur-kumur, setelah berkumur-kumur istinsyak, kemudian Rasulullah menyuci wajah beliau dan kedua tangan beliau, kemudian mengucurkan atau membasuhkan air ke kepala beliau dan meratakan air itu ke seluruh jasadnya. Kemudian menyela-nyela kedua kaki beliau dan mencucinya. Nah, kemudian saya berikan kain kepada Rasulullah, yaitu kain handuk maksudnya untuk membersihkan atau mengeringkan badan beliau, tetapi beliau tidak menggunakannya. Beliau malahan menggunakan tangan untuk membersihkan air atau mengeringkan air dari badan. Sehingga nanti sebagian pendapat ada yang mengatakan kalau air wudhu atau habis mandi itu tidak perlu dipakai pengering handuk gitu kan. Biarkan kering dengan sendirinya atau hanya pakai tangan saja. Karena ini contoh dari Rasul. Walaupun bagi kita yang mau menggunakan handuk ya boleh-boleh saja. Bukan tidak dilarang juga. Ya, bagusnya bekas mandi dan bekas wudhu itu bersih atau keringkan itu cukup pakai tangan. Itu yang dilakukan Rasul. Kalau kita mau pakai anduk ya boleh saja. Tidak apa-apa juga. Ini hadis menyatakan istadalla bihi ala jawazi naqdi ma'il ghusli wal wudu'i wa qad taqaddama dzalika fi awalis ghusli. Jadi ini sekali lagi bahwa boleh saja kita membersihkan atau mengeringkan, maksud di sini ya, mengeringkan air bekas-bekas mandi dan bekas wudhu. Mengeringkannya itu mau pakai tangan sendiri, itu yang dilakukan Rasul. Tapi kalau kita mau menggunakan anduk juga boleh saja.
Kalau kita sudah diajari sejak anak-anak dahulu, kalau habis mandi kan selalu pakai anduk. Tahu hadis ini setelah kita tua kan gitu Pak. Nah, kalau tidak menggunakan anduk rasanya tidak nyaman kan gitu. Habis mandi tidak gunakan anduk, susah kita mengikuti contoh. Nah, tinggal kembali kepada kita. Silahkan saja mau pakai anduk ataupun tidak. Artinya tetap dikeringkan menggunakan tangan. Hadis berikutnya yang terkait dengan kalau memulai menyuci bagian kepala itu diawali dari sebelah kanan dahulu. Ini penekanan begitu. Kalau kita mau membersihkan kepala, sebelah kanan dahulu. Haddatsana Khalad dan seterusnya dari Siti Aisyah, kunna ada kami semua, idza asobat apabila menimpa atau datang ihdana kepada salah seorang di antara kami, istri-istri Nabi, janabatun janabah, akhodat maka mengambil itu salah seorang di antara kami itu, biyadaiha dengan kedua tangannya itu, salasan 3 kali paukurosihat di atas kepala salah seorang di antara kami. Summa ta'khudhu kemudian mengambil itu salah seorang tadi dia menggunakan tangannya ala syiqqihal aimani ke sebelah kanan dari itu kepala. Wa biyadihal ukhra serta dengan tangan yang lain ke sebelah yang lainnya ala syiqqihal aisari ke sebelah kiri. Artinya di sini disebutkan tata cara mandi yang dilakukan oleh para istri Nabi itu, kalau Nabi tadi dikatakan memulai dari sebelah kanan, ini pun diikuti oleh para istri beliau. Begitu pula, jadi tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Usahakan sebelah kanan. Toh istri-istri Nabi juga mengikuti tata cara Nabi. Kadang-kadang kita kan suka membedakan antara laki-laki dan perempuan. Seperti dalam sujud misalnya, perempuan itu harus merapat begini kalau sujud. Ada ajaran begitu kan. Padahal yang diajarkan Nabi kalau sujud itu adalah ininya keluar. Tapi nanti ada pendapat kalau perempuan itu begitu. Nah, yang dikerjakan oleh para istri Nabi itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi saja. Artinya pada saat memulai mandi diawali dari sebelah-sebelah kanan, beliau-beliau juga para istri Nabi memulainya dari sebelah-sebelah kanan. Bab berikutnya, babu manik tasala urjanan. Yang terkait dengan bab bagaimana kalau orang itu mandi telanjang, wahdahu sendirian, bil khalwati dalam keadaan khalwah, ya menyendiri. Bagaimana mandi itu harus telanjang kah atau harus pakai pakaian gitu? Di sini diceritakan begini. Ini kisah Nabi Musa nih. Haddatsana Ishaq bin Nasr dan seterusnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Ola bersabda Nabi mengisahkan kanat ada Bani Israel yang tasiluna apabila mereka mandi, kaum Bani Israel, urotan dalam keadaan telanjang, yang duru ba'duhum ila ba'din. Sebagian yang lain melihat kepada sebagian yang lain. Wakana dan ada Musa, Nabi Musa alaihissalam, yang dasiru mandi Nabi Musa itu wahdahu sendiri. Faqalu maka berkata itu Bani Israel, umat beliau itu, wallahi demi Allah, apakah yang menghalangi Musa kepada Nabi Musa ayyak dasila untuk ikut mandi Nabi Musa, ma'ana berserta kami, illa annahu kecuali Nabi Musa itu, adaru itu kalau bahasa Sunda mah burut. Apa burut itu? Hernia. Gitu kata orang Bani Israel. Padahaba maka pergi marotan sekali waktu Nabi Musa yagtasilu mandi Nabi Musa pawadoa beliau meletakkan saubahu baju beliau itu Nabi Musa ala hajarin di atas sebuah batu. Saat Nabi Musa sedang mandi, fafarro maka lari. Ini Nabi Musa ini Pak ya. Al hajaru batu tadi itu. Batu tadi itu menjauh dari Nabi Musa. Nah, di sini wallahu alam
menjauhnya itu batunya itu yang lari sendiri atau ada yang jahil gitu kan. Itu ada umatnya itu yang memindahkan batu itu dari tempat Nabi Musa mandi. Hanya bahasa hadis di sini paparro, parro itu artinya kabur, melarikan diri. Maka lari al-hajaru itu batu isabi dengan membawa baju Nabi Musa. Maka pakhroja keluar Nabi Musa pi istrihi dalam keadaan ya telanjang bulat. Yakulu berkata Nabi Musa, sawabi ya hajaru, pakaianku, hai batu, kenapa kau bawa pergi? Hatta nadrot sehingga melihat Bani Israel, kaum Bani Israel, umat Nabi Musa, ila Musa kepada Musa, faqalu maka berkata itu Bani Israel, wallahi demi Allah, ma bi Musa min ba'sin. Ternyata Musa itu tidak apa-apa gitu kan. Yang saat ini disangka oleh umat Nabi Musa itu ada sesuatu di tadi itu kena penyakit hernia gitu. Ternyata setelah Nabi Musa keluar dalam keadaan tidak berpakaian, dilihat sengaja oleh Bani Israel, kelihatannya jahil itu, pakaian Nabi Musa itu dipindahkan karena sengaja ingin melihat Nabi Musa dalam keadaan tidak berpakaian. Ternyata tidak ada penyakit apa-apa di tubuh Nabi Musa. Wa khoda saubahu, kemudian Nabi Musa akhirnya mengambil pakaian beliau dari batu tadi. Patopiko akhir Nabi Musa bil hajari terhadap batu tadi, turban dipukul itu si batu tadi itu oleh Nabi Musa. Faqala berkata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, wallahi demi Allah, innahu sesungguhnya itu Musa lanadabun memberikan bekas tapak yang sangat bil hajari kepada batu tadi, sittatun awsab atau dorban bil hajari. Ada bekas pukulan Nabi Musa itu sampai 6 atau 7 bekas pukulannya ke batu itu. Jadi di sini hadis ini menceritakan kepada kita semua bahwa Bani Israel dahulu, wallahu alam bisa juga sekarang juga kali ya, Bani Israel itu sudah biasa kalau mandi itu mandi rame-rame. Nah, budaya mandi sudah dikenal dalam ajaran Bani Israel, ajaran para nabi lah. Sudah dikenal zaman dahulu mandi, tetapi kalau mandinya Bani Israel itu bersama-sama rame-rame kan. Mandi bareng kan di satu mungkin ya tempat pemandian. Nah, kemudian kalau Nabi Musa AS tidak ikut, tidak pernah ikut mandi rame-rame, sehingga timbul kecurigaan dari umatnya, dari Bani Israel, bisa jadi ini ada sesuatu yang tidak beres di tubuh Nabi Musa. Ada yang bahkan tudingan mereka itu sebelumnya kelihatannya itu adalah burut gitu, atau hernia tadi, kena hernia gitu. Itu Nabi Musa AS, sehingga tidak mau mandi bersama. Padahal itu adalah bagian dari yang diajarkan oleh Nabi Musa, tidak boleh saling melihat aurat. Barangkali begitu ya. Tidak boleh dalam keadaan bebas. Nah, kemudian ya tadi Nabi Musa pas mandi sendiri meletakkan pakaiannya di atas batu, batu itu berjalan. Wallahu alam bisa jadi jalan sendiri atau dipindahkan oleh yang jahil. Nah, dalam keadaan itu barulah Nabi Musa tampak dalam keadaan telanjang keluar tidak apa-apa. Ini memberikan tentu saja pelajaran bagi kita bahwa memang tidak sebaiknya memperlihatkan aurat kita walaupun kepada sesama pria. Harus tertutup sendiri saja kalau mandi. Ya, kecuali waktu anak-anak lain persoalan itu Pak. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Musa di sini, mandi sendiri, jangan memperlihatkan ketelanjangan di depan orang. Kemudian di sini disebutkan Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana kita ketahui, memiliki fisik yang sangat kuat juga kan, seperti waktu beliau menonjok seorang Kibti, waktu melerai perselisihan antara pemuda Bani Israel dengan pemuda Kibti, membela pemuda Bani Israel, sekali tonjok langsung mati itu, pemuda Kibti, orang Mesir itu. Karena fisik seorang nabi itu memang kuat. Nah, sampai di sini juga digambarkan oleh Abu Hurairah, waktu itu Nabi Musa marah
sehingga memukul batu yang membawa lari pakaian beliau. Nah, bekas pukulan Nabi Musa itu, walaupun hanya sekali pukul, itu seolah 6 kali dipukul gitu oleh Nabi Musa. Karena sekali pukulan Nabi Musa itu memberikan efek sampai 6 kali pukulan orang lain. Ini juga memberikan berita atau kabar bahwa memang fisik para nabi, para rasul itu Allah lebihkan dibanding dengan fisik kebanyakan umatnya saat itu. Masuk di sini Nabi Musa alaihissalam. Ya, sekali lagi pelajaran yang bisa kita ambil di sini, sebaiknya tidak boleh bertelanjang di depan orang banyak. Suma inna dhahirul hadisi ya dulu ala anna ta'arafil khalwati ghairu zaijin mutlaqan. Sebetulnya menurut hadis ini juga kita bertelanjang bulat dalam keadaan sendirian di rumah juga tidak boleh sebetulnya. Jangan mentang-mentang kita di rumah itu sendirian ditata nyaman misalnya. Itu tidak boleh juga menurut pemahaman dari hadis ini. Tetap saja kita menutup aurat kita. Lakin istadalla al-musannifu ala jawazihi fil ghusli. Tetapi pada saat kita mandi boleh saja kita telanjang. Pada saat mandi makanya itu memang mandi. Hanya dalam keadaan kita tidak mandi, walaupun kita sendirian di tempat itu, di rumah itu, jangan bertelanjang. Gitu menurut sini penjelasan di sini. Bahkan di sini warujah ba'du syafi'iyah tahrimahu. Bahkan sebagian dari ulama madhab syafi'i menyatakan haram kalau kita telanjang bulat tanpa keperluan untuk mandi di dalam rumah. Saya kira insya Allah kebanyakan kita tidak akan melakukan itu. Tetapi ada saja nanti 1-2 orang yang suka melakukan begitu. Nah itu kalau merujuk ke ajaran di sini itu tidak boleh. Bahkan dalam sebagian mazhab Syafi'i mengatakan itu adalah haram. Tetapi sebagian yang mengatakan itu adalah makruh, karohah saja. Tidak disukai. Hadis terakhir, wan Abi Hurairah dari Abi Hurairah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala berkata Abu Hurairah, baina Ayyub, pada saat Nabi Ayyub alaihissalam yang dasilu mandi uryanan dalam keadaan telanjang, akhorro maka pakhor itu nyerut mungkin gitu ya, alaihi kepada Nabi Ayyub, jarodun itu belalang atau simut min dahabin yang terbuat dari emas. Gimana kita membayangkannya? Ada belalang terbuat dari emas. Faja'ala maka akhirnya waktu itu Nabi Ayyub yahtasi itu ditangkap itu belalang-belalang itu, simut-simut itu yahtasi bisa memasukkan ke dalam bajunya, dikumpulkan itu. Karena ini belalang dari emas. Panadahu maka memanggil saat itu Rabbuhu, Tuhannya itu, yaitu Allah mewahyukan kepada Nabi Ayyub, ya Ayyubu, hai Ayyub, alam akun, bukankah aku ada agna itu aku telah mengayakkan, memberikan kekayaan kepadamu, amma dari perkara taruh yang engkau lihat. Qala menjawab Ayyub, bala betul wahai Allah, wa izzatika, demi kemuliaan, walakin la gina, tetapi bagiku aku tidak merasa cukup, bagiku an barokatika dari keberkahanmu. Hadis riwayat Ibrahim dari Musa dan seterusnya. Ini hadis mengabarkan kepada kita tentang sejarah mandi. Jadi mandi itu sebagaimana kita ketahui itu belum menjadi budaya seluruh penduduk dunia pada abad-abad yang lalu. Baru-baru abad yang lalu, abad sekarang juga kan belum tentu semuanya membiasakan diri mandi. Ada suku-suku terpencil itu tidak biasa mandi. Bahkan kita juga di kampung-kampung kita juga ada yang seminggu sekali itu mandinya itu. Waktu mau sholat Jumat saja itu yang di kampung-kampung. Padahal yang diajarkan oleh Nabi itu mandi itu teratur.
Dan sejarah mandi itu sudah dikenal dalam budaya agama Islam itu sejak para nabi zaman dulu. Termasuk di sini tadi bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, ini tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub juga kalau mandi ya telanjang. Kemudian pada saat itu diuji oleh Allah Nabi Ayub itu sampai datang itu belalang. Tapi yang heran di sini belalang itu bahasa hadis min dahabin dari emas. Dahab itu emas. Ini tidak wallahu alam seperti apa ya. Belalang terbuat dari emas. Kok bisa hidup? Nah, itu persoalan lain lah itu. Di luar nalar kita mungkin ya. Hanya pada saat itu Nabi Ayub juga seorang nabi itu, seorang rasul masih tergoda dengan emas itu, senang. Wah, ini belalang yang terbuat dari emas dikumpulkan juga. Butuh, pasti perlu juga itu Nabi Ayub alaihissalam. Dimasuk-masukkan ke dalam saku baju beliau. Gitu. Nah, pada saat itu Allah menegur, Ayub, nah, apakah engkau masih belum merasa cukup dengan kekayaan yang telah aku berikan? Kita ketahui kan Nabi Ayub itu seorang nabi yang kaya raya saat itu. Kaya raya, kemudian punya keluarga juga banyak. Walaupun nanti di cerita yang lain Nabi Ayub diuji oleh Allah sampai seluruh kekayaannya itu habis. Seluruh keluarganya juga habis karena beliau diberikan penyakit yang penyakit itu membuat orang itu tidak suka berdekatan. Sampai istrinya saja tidak suka berdekatan. Akhirnya beliau menyendiri. Nah, ini boleh jadi sebelum terkena penyakit tadi. Nabi Ayub itu seseorang nabi yang diberi kekayaan melimpah oleh Allah, tetapi masih belum merasa cukup. Toh buktinya saat sedang mandi ada belalang emas, beliau tangkap juga, dikumpulkan satu-satu. Gitu. Akhirnya ditegur oleh Allah, jangan begitu, jangan kemaruk gitu kan. Taumak itu minta ampun gitu kan. Sehingga nanti diuji oleh Allah. Tapi jawaban Nabi Ayub, ya Allah, memang kalau dari keberkahanmu aku tidak akan pernah berkecukupan. Akan terus butuh terhadap keberkahan yang berasal darimu. Itu jawaban umum kita memang begitu. Bahwa kalau itu datangnya dari Allah tentu saja tidak akan pernah puas, kita ingin terus saja memperolehnya. Itu jawaban manusiawi juga, boleh-boleh saja. Ya, kalau dari cerita ini kita nanti tahu Nabi Ayub dibalikkan dari banyak melimpah kekayaan jadi hilang semuanya itu. Pelajaran dari sini yang kita tangkap adalah mengenai mandi itu. Dan yang diajarkan di sini juga itu memberikan pengertian sebaiknya kita bisa mengukur apa dalam bahasa sekarang itu kan, bagaimana kita membutuhkan karunia Allah itu dalam beberapa hal memang sengaja diuji oleh Allah. Sampai mana kita merasa berkecukupan atau sudah merasa selesai dengan urusan dunia, dan kapan kita akan memulai menjadikan akhirat sebagai kiblat kita. Itu yang bisa kita tangkap dari hadis-hadis ini. Nabi Ayub seolah-olah ditegur oleh Allah, sudah cukuplah kehidupan duniamu itu, sekarang lebih fokuskan kepada urusan akhirat saja. Kira-kira itu barangkali yang bisa kita tangkap. Walaupun di sini juga jangan sampai memberikan dia untuk yang masih muda-muda, berarti kalau begitu udah cukup urusan akhirat saja. Tidak begitu juga. Silahkan kita selesaikan atau urus persoalan dunia juga, tetapi jangan lupa akhirat, gitu kan? Wabtagi, kata Allah, wabtagi fi ma'ataqallahu darul akhir wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan cari untuk keperluan kehidupan akhirat, tetapi jangan lupakan bagian untuk kehidupan dunia. Seimbangkan saja untuk kepentingan dunia dan akhirat. Tetapi jangan sampai urusan dunia melupakan akhirat. Kira-kira gitu yang bisa kita tangkap dari hadis yang di atas ini.